Jauh mengenai lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah dan juga di Madinah, dibahas mengenai hubungan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi sebelumnya. Apa hubungannya? Pertama, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi sebelumnya itu secara akidah sama. Jadi linear dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 124.000 nabi, 313 rasul atau sebagian menyebutkan 312 rasul, semuanya itu mendakwahkan akidah yang sama, yaitu tauhid. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi linear sama yang didakwahkan oleh mereka. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengutus sekian banyak nabi tapi alirannya, ajarannya bermacam-macam, berbeda-beda. Satu misalnya mengatakan Allah itu Maha Esa, satu mengatakan Tuhan itu tiga. Itu tidak mungkin, ya kan? Jadi semua para nabi mereka mengajarkan ajaran yang satu dalam hal akidah, yaitu tauhid, beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga membawa kabar tentang hari kiamat, bahwa hari kiamat pasti terjadi dan nanti kita semua akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita di hari itu. Mereka juga mengabarkan bahwa ada surga dan neraka kelak di akhirat. Siapa yang beriman, bertakwa, beramal saleh masuk surga. Siapa yang kafir, durhaka dan maksiat masuk neraka. Itu semua para nabi mengabarkan hal itu sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua rukun iman yang ada kita sekarang ini 6 misalnya, itu semua didakwahkan oleh para nabi, beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para rasul, kepada kitab-kitab, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga sama-sama semua para nabi mendakwahkan, memberi kabar gembira diutusnya nabi terakhir, nabi akhir zaman, nabi penutup, yaitu nabi kita, nabi besar, nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia, bangsa manusia dan bangsa jin. Kalau para nabi, mereka hanya untuk kaumnya saja. Nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Nuh untuk kaum Nuh, Nabi Saleh untuk kaumnya, kemudian Nabi Hud untuk kaumnya. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia. Dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terakhir petunjuk kata Al-Qur'an, "Maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tetapi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup seluruh para nabi. Maka tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi jangan percaya bila ada orang mengaku menjadi nabi. Di India misalnya ada Mirza Ghulam Ahmad mengaku menjadi nabi. Di Indonesia ada Ahmad Musaddiq mengaku nabi. Lia Eden mengaku nabi misalnya. Jangan dipercaya karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi Paloi misalnya di Banjardada. Nah, jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu yang diajarkan oleh seluruh para nabi. Sama ajaran mereka lurus. Kemudian yang kedua, oleh karena itu agama para nabi sama, semuanya Islam. Kana hanifan muslimah, kata Al-Quran menyifati Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu hanifan muslimah, beriman, hanif, lurus agamanya, dan muslim. Seluruh para nabi muslim. Wa tawaffana muslimin, begitu doanya para nabi. Matikan kami dalam keadaan Islam. Jadi seluruh para nabi agamanya Islam. Jadi tidak macam-macam agama itu. Mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai kita sekarang ini, agamanya hanya satu, Islam. Akidahnya tauhid. Jadi tidak ada agama yang lain. Karena itu Al-Quran mengatakan, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, wa may yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian yang ketiga ini yang ada perbedaan syariat. Jadi agama itu anak-anak terbagi dua, ada akidah, ada syariah. Akidah semua para nabi sama. Tidak ada bedanya, semua akidah itu sama. Yaitu akidah tauhid yang tadi Bapak jelaskan. Karena akidah itu sifatnya khabar, berita. Para nabi hanya diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan berita. Karena itulah disebut rasul. Rasul itu artinya utusan. Utusan apa? Untuk menyampaikan berita. Nabiyun. Nabi itu artinya pembawa berita. Jadi mereka hanya ingin mengabarkan berita yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang tauhid, akidah. Nah, itu namanya khabar. Sedangkan syariah ini maknanya insya. Syariah ini berupa insya. Kalau akidah khabar. Insya itu berupa perintah atau larangan. Jadi syariah ini berupa perintah atau larangan. Seperti jangan mabuk. Innamal khamru wal maisir rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya mabuk, judi itu amalan setan. Nah, itu perintah dan larangan misalnya. Salatlah kamu, laqimus shalah, itu perintah larangan, itu namanya syariat. Nah, syariat inilah yang para nabi ada berbeda. Kalau akidah sama, kalau syariah itu ada sedikit beda, ada penambahan, ada pengurangan. Misalnya zaman Nabi Musa ketat syariatnya. Zaman Nabi Isa dipermudah. Zaman Nabi Musa itu kalau kita kain kena najis tidak bisa disucikan dengan dibasuh, dicuci. Tidak bisa. Tapi kalau ingin mensucikannya harus dipotong, dibuang kainnya.
Sulit zaman Nabi Musa. Kalau kita berbuat dosa besar seperti syirik, seperti durhaka kepada orang tua, maka tidak akan diampuni kecuali dengan bunuh diri. Jadi membunuh dirinya sendiri. Disebutkan dalam Al-Quran. Jadi zaman itu berat syariatnya. Kemudian pada masa Nabi berikutnya dimudahkan. Syariat sholat misalnya. Zaman Nabi Ibrahim hanya ada sholat zuhur. Nabi Adam sholat subuh misalnya. Kemudian zaman Nabi Muhammad ada sholat 5 waktu. Nah, jadi syariatnya berbeda-beda, berubah-ubah. Jadi sholat 5 waktu khusus untuk kita, tapi semua para nabi sholat. Cuma sholat 5 waktu khusus untuk Nabi Muhammad. Semua para nabi puasa, tapi puasa khusus untuk umat Nabi Muhammad, puasa Ramadan. Jadi syariatnya berbeda. Haji, mulai zaman Nabi Adam ada, mulai zaman Nabi Ibrahim ada haji. Bahkan ibadah kurban Nabi Ibrahim yang pertama kali. Kemudian pada zaman Nabi Muhammad disempurnakanlah syariat manasik ibadah haji. Jadi itu namanya syariah. Syariah ini ada berbeda-beda sedikit, ada penambahan, ada pengurangan, dan sempurna pada masa Nabi Muhammad SAW. Seperti kata Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini kusempurnakan agamamu dan kusempurnakan nikmat yang kuberikan padamu. Dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Jadi sudah sempurna agama Islam, syariatnya sempurna dengan diutusnya Nabi terakhir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu tadi yang penting diperhatikan anak-anak semua, akidah para nabi sama. Oleh karena itu jangan tertipu anak-anak. Kalau nanti ada yang bilang di Google misalnya banyak, di internet atau di mana-mana di masyarakat, katanya orang Kristen itu pengikut Nabi Isa, Yahudi pengikut Nabi Musa, nabinya Yahudi Musa misalnya, nabinya Kristen Isa. Tidak, semua para nabi itu agamanya adalah Islam. Cuman mereka itu menyimpang dari ajaran para nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. Jadi semua para nabi sama, agamanya adalah Islam, akidahnya adalah tauhid. Nah, sampai sini untuk pembahasan mengenai dakwah Nabi Muhammad, hubungannya dengan para nabi sebelumnya. Kemudian nih kita geser kamera untuk melihat materi berikutnya yang kedua untuk hari ini. Kelihatan. Mengapa Nabi Muhammad SAW diutus di Jazirah Arab? Itu pertanyaan yang sering muncul. Dan ini dibahas di pertemuan yang keempat ini. Kenapa tidak diutus misalnya di Gambut, di Kalayan, di Banjar, di Barat, di Amerika, tetapi di Jazirah Arab? Ini banyak alasannya, ditulis oleh para ahli sejarawan. Yang pertama, bangsa Arab itu murni. Mereka berupa seperti bahan baku yang bebas untuk dicetak menjadi apa saja. Misalnya masakan. Kalau sudah masak, tidak bisa dimasak lagi. Apalagi masakannya camuh misalnya. Hancur, ada rasanya masin, rasanya pahit. Maka itu sudah tidak bisa dibentuk lagi. Kalau bangsa Arab itu mereka masih murni, masih berupa bahan baku. Bisa dibentuk untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat yang mendakwahkan agama Islam sampai ke seluruh penjuru dunia. Mereka murni dari apa? Dari mitos tahayul Persia. Di Persia kan kemarin Bapak sudah jelaskan, sangat kaya dengan mitos-mitos tahayul, khurafat. Sampai mereka menyembah api, agamanya namanya Zoroaster atau Majusi. Mereka menyembah dewa-dewa. Kalau di Barat ada materialisme, mereka sudah berpaham keduniaan. Sehingga segala sesuatu diukur dengan materi. Dan mereka merubah agama Nasrani, merubah ajaran Nabi Isa alaihissalam menjadi ajaran Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Jadi sudah tersesat luar biasa. Di Yunani ada filsafat yang merusak banyak pikiran orang-orang di sana. Kalau di lain selain daripada tiga ini, Persia, Romawi, Yunani, banyak juga mitos-mitos tahayul seperti di wilayah kita mungkin Nusantara atau di Asia, banyak ajaran dinamisme, animisme, percaya kepada benda-benda, percaya kepada pepohon-pepohonan yang mungkin di sana dianggap ada dewanya. Itu banyak yang terkontaminasi tahayul, khurafat, mitos-mitos dan lain sebagainya. Sedangkan bahasa Arab mereka masih murni bahan baku. Kalau bahan baku itu seperti baras, ya kalau bisa dimasak apa aja, hendak diolah bubur kah, hendak diolah nasi kah, hendak diolah tapai kah, macam-macam tapai gambut ya. Jadi terserah aja. Mereka masih bahan baku yang bisa dicetak. Oleh karena itu pada pertemuan yang lalu dijelaskan, mereka masih memiliki sifat yang murni, jujur, berintegritas, tidak suka berkhianat. Itu kebiasaan baik daripada bangsa Arab yang tidak dimiliki oleh bangsa lain karena mereka sudah terkontaminasi zaman yang buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, bangsa Arab itu ummi. Mereka tidak berbudaya baca tulis. Mereka tidak belajar filsafat. Ini alasan yang paling penting. Sebab kalau Nabi Muhammad diutus di Romawi misalnya atau di Yunani yang kayak filsafat, mungkin orang nanti akan beranggapan bahwa Nabi Muhammad itu mempelajari filsafat Yunani sehingga dia menjadi pintar dan menciptakan Al-Quran, kemudian menciptakan agama, lalu didakwahkan kepada umat manusia. Tapi karena masyarakat Arab itu masyarakat yang ummi, buta baca tulis,
Maka orang tidak bisa beranggapan seperti itu. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad betul-betul agama Allah, betul-betul kalamullah, sehingga orang dapat mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi Allah. Karena bangsanya ummi, tidak ada pandai baca, tidak ada pandai tulis, tidak tahu filsafat, sehingga murni ajarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan filsafat, dan orang tidak bisa menuduh itu. Yang ketiga, Ka'bah, Baitullah. Itu adanya di Makkah, di Jazirah Arab, yang orang berkumpul di sana setiap tahun untuk beribadah haji mulai zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi memang menjadi pusat peradaban, menjadi pusat ibadah umat manusia seluruhnya di Ka'bah, Baitullah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di Bakkah, di Makkah, yang diberkahi oleh Allah. Nah, jadi Ka'bah ada di sana, maka agama Islam Nabi Muhammad diutus di sana. Jadi itu memang wajar. Dan Jazirah Arab memang pertengahan. Jadi di antara barat yang dikuasai Romawi, di timur dikuasai oleh Persia, tengah-tengahnya adalah Jazirah Arab. Sehingga kalau dakwah Islam ditempatkan di sana, maka akan mudah untuk menyebar luas ke seluruh jazirah, ke seluruh dunia. Yang keempat, bahasa Arab merupakan bahasa paling sempurna. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad di Arab karena bahasa Arab itu memang bahasa yang paling sempurna, paling bagus, paling mudah, dan paling bisa mengandung untuk menyampaikan pesan Allah kepada seluruh manusia. Jadi Al-Quran berbahasa Arab, hadis-hadis Nabi berbahasa Arab, karena bahasa Arab itu bahasa yang kaya, mengandung banyak makna.